Hobi main Mobile Legends? Atau kalian player e-sport? Pro player top di kampung? Nah, wajib banget nonton serial ini, yaitu Donghua Quanzi Goshu atau King's Avatar. Kisah pro player game namanya Game Glory. Yeshu alias Yekyu adalah seorang atlet e-sport profesional yang sudah berpengalaman di game MMORPG Glory selama 10 tahun. Kepiawaian Yeshu dalam bermain Glory dengan menggunakan avatarnya, One Autumn Leaf berhasil membawa tim e-sportnya yaitu Excellent Era menjadi pemenang kejuaraan Glory selama 3 tahun berturut-turut. Kejayaan Yeshu ini pada akhirnya berakhir ketika bos tim Excellent Era, bisa dibilang yang menggaji dan mensponsori para atlet, memberhentikan Yeshu dari tim dan memaksanya untuk menyerahkan akun One Autumn Leaf yang dimilikinya. Ia menganggap kalau Yeshu sudah terlalu tua untuk ikut dalam kejuaraan dan sudah saatnya mengganti kapten tim Excellent Era dengan generasi yang masih muda. Udah nggak sabar pingin tahu ceritanya? Ciao, ini dia King's Avatar full episode season 1. Cerita dimulai dengan memperlihatkan MC kita di anime ini bernama Yeshu alias Yekyu. Adalah seorang atlet e-sport profesional yang sudah berpengalaman di game MMORPG Glory. Pada suatu hari media memberitakan bahwa pemain top game MMORPG sedunia adalah Yeshu, di mana Glory merayakan ulang tahun game ke-10 pada hari itu. Menandakan Yeshu sudah berkibar selama 10 tahun di dunia game. Apalagi game Glory sangat disukai di seluruh dunia. Bahkan jumlah pengguna sampai hari itu tercatat sebesar 130 juta orang. Dalam 10 tahun terakhir telah banyak bermunculan tim-tim hebat. Ditambah dengan banyaknya pemain profesional yang populer. Salah satu pemain hebatnya bernama Yeshu, merupakan pemain legendaris disebut juga Dewa Tempur. Suatu ketika diperlihatkan kepiawaian Yeshu dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Karena selalu memenangkan pertempuran, Yeshu resmi menjadi pemain profesional di tim Jiaxi. Di bawah kepemimpinan Yeshu, timnya memenangkan turnamen 3 tahun berturut-turut. Bahkan, pujian terhadap Yeshu direalisasikan dalam nyanyian Of World of Glory. Tampak Su Mucheng sedang berlari menuju tempat Yeshu berada. Setelah bertemu Yeshu, mereka pergi ke kantor menemui Zhang Xinji. Di sana, Yeshu diberitahukan bahwa dia harus mengundurkan diri dan menyerahkan akunnya kepada Sun Xiang. Bahkan, karakter Yeshu menggunakan avatar One Autumn Leaf juga akan diambil alih oleh Sun Xiang. Sontak saja, Su Mucheng memprotes keinginan Zhang Xinji dan kawan-kawan. Dalam kesempatan itu, Sun Xiang memprovokasi Yeshu. Segera, Yeshu menghampiri Sun Xiang dan mengulurkan ID card-nya. Sebelum benar-benar memberikannya, Yeshu mengingatkan bahwa Sun Xiang harus membuktikan kemampuannya bukan hanya sekedar pamer. Setelah mengatakan hal itu, Yeshu melepaskan ID card-nya kepada Sun Xiang. Sementara Zhang Xinji berbasa-basi dengan Yeshu. Lantas, Yeshu mengatakan kalau Zhang Xinji to the point saja pada inti masalahnya. Secepat kilat Zhang Xinji memberikan lembaran surat pengunduran diri. Dengan begitu seolah-olah keinginan Yeshu keluar dari game bukan karena paksaan tetapi kemauannya sendiri. Melihat tindakan Zhang Xinji, menurut Mucheng telah melanggar peraturan. Lalu Yeshu menyuruh Mucheng bersikap tenang karena dia akan menuruti permintaan Zhang Xinji. Setelah itu Yeshu dan Mucheng keluar dari sana. Melihat Yeshu dicampakkan oleh timnya sendiri membuat Mucheng merasa sangat sedih. Lantas, Mucheng bertanya soal rencana Yeshu ke depannya. Segera Yeshu menjawab dia akan nganggur selama 1 tahun. Sesudahnya dia akan kembali bermain game. Kemudian Yeshu meninggalkan Mucheng. Sewaktu berjalan pulang, Yeshu memperhatikan ada warnet di sana. Setelah berpikir sejenak, Yeshu masuk ke dalamnya. Setibanya di dalam, Yeshu meminta nomor meja komputer untuk bermain game. Sewaktu mencari lokasi komputernya, Yeshu melihat Bos Chen bermain game Glory. Ketika melihat lawan tanding Bos Chen, Yeshu tahu bahwa Mucheng lah musuh di game. Namun, dalam permainan Bos Chen kalah dari Mucheng. Karena kesal kalah terus, Bos Chen memilih mundur dari pertandingan. Akan tetapi, Bos Chen lupa untuk log out. Sehingga akunnya dimainkan oleh Yeshu. Karena mendapat kabar tersebut, Bos Chen bergegas kembali ke meja komputernya.
Melihat akunnya memenangkan permainan, Bos Chen jadi kaget. Hanya dalam waktu 40 detik, Yeshu menyelesaikan game. Sontak saja Bos Chen jadi penasaran sama identitas Yeshu. Setelah mikir-mikir, Bos Chen yakin orang di hadapannya adalah Yeshu dari tim Jiaxi. Alhasil Bos Chen mulai berangan-angan ingin meminta tanda tangan. Lalu muncullah Mu Cheng menyapa Yeshu. Lantas Bos Chen meminta ID Yeshu. Setelah melihat nama panggilan yang disebut Mu Cheng sama seperti di tanda pengenal, membuat Bos Chen ragu akan pikirannya bahwa pria di hadapannya merupakan pemain legendaris dari game Glory. Karena melihat lowongan kerja terpampang di sana, Yeshu menawarkan diri sebagai pekerja shift malam di warnet milik Bos Chen. Lalu Bos Chen menambahkan syarat. Bila Yeshu bisa mengalahkannya di game Glory, Bos Chen akan menerima Yeshu menjadi pegawainya. Akan tetapi Yeshu tak memiliki identitas lagi, sebab sudah diberikan kepada orang lain. Lantas Bos Chen menyuruh Yeshu mendaftar sebagai pemain baru di Glory. Apalagi server ke-10 akan dibuka hari itu. Dalam hitungan jam, akhirnya server 10 resmi dibuka. Kemudian, semua orang penyuka game Glory mendaftarkan diri mereka. Dalam kesempatan itu, Yeshu mengatakan kepada Bos Chen bahwa dirinya adalah Yeshu sebenarnya. Menanggapi omongan Yeshu, Bos Chen mengaku kalau dia adalah Mu Cheng. Menandakan Bos Chen meragukan ucapan dari Yeshu. Setelah proses pendaftaran selesai, Yeshu masuk ke dalam dunia game. Karena status Yeshu sekarang adalah pemain baru, maka dia harus melakukan tantangan bagi pemula. Tak lama, Yeshu dengan nickname Ju Mo Xiao mendapat undangan dari tim lain. Segera, Yeshu menerimanya. Kini dia telah berada di partinya si Yu Zhongmain. Saat melihat tingkah laku Yu beserta anteknya, Yeshu merasa risih. Kemudian, misi mereka diumumkan, yaitu harus mengalahkan bos Shadow Cat. Tak lama bos muncul di hadapan mereka. Sebagai pimpinan tim, Yu menyerang bos. Kemudian, rekan-rekannya turut membantu. Namun, setelah bertarung beberapa menit, satu persatu anggota Yu pada OT. Kemudian, Yu menyemangati Yeshu, sebab cuma mereka berdua lagi yang tinggal. Meski demikian, Yeshu malah duduk santai tak mau membantu Yu. Karena Yu terluka, dia meminta Yeshu untuk menyembuhkannya. Akan tetapi Yeshu menolak, alasannya takut OT. Lalu, Yu memohon kepada Yeshu agar segera mengobatinya. Yu menjanjikan Yeshu tak akan terkena OT. Dalam kesempatan itu, Yeshu mengungkapkan sisi buruk Yu. Selama bermain game, Yu membiarkan bos menyerang anggotanya karena Yu ingin mendapatkan semua jarahan untuk dirinya sendiri. Karena topengnya sudah terbuka, Yu mengakui semua tuduhan itu. Lantas Yu membujuk Yeshu bekerja sama dengannya dan hasil jarahan akan dibagi rata. Namun Yeshu menolaknya karena dia ingin semua jarahan. Sehingga Yeshu akan menaklukkan bos sendirian. Selanjutnya, Yu tak menyerah dan dia terus saja memohon kepada Yeshu. Apapun omongannya yang dilontarkan Yu, Yeshu tak mengindahkannya. Setelah HP Yu menjadi 0, barulah Yeshu beraksi. Dalam hitungan detik, Yeshu berhasil mengalahkan bos Shadow Cat. Kembali ke dunia nyata, kini Bos Chen telah bangun dari tidurnya. Memperhatikan gerak-gerik tangan Yeshu, menurutnya tangan Yeshu terlalu lambat. Akan tetapi ketika melihat Yeshu berhasil menaklukkan Shadow Cat bersama hasil jarahannya, Bos Chen auto kaget. Tak lama muncullah pesan dari Yu mengatakan hal-hal buruk tentang Yeshu. Lantas Bos Chen bertanya, ada gerangan apa sehingga Yeshu mendapat pesan demikian. Segera Yeshu menceritakan kronologis kejadian saat di dunia game. Sontak saja si Bos Chen super kesal. Karena ekspresi datar Yeshu, Bos Chen keheranan. Sehingga Bos Chen bertanya mengapa Yeshu tak terlihat jengkel sedikit pun. Kemudian Yeshu mengutarakan kalau dia sangat marah. Akan tetapi menurut Yeshu tak perlu menunjukkannya. Sebab merasa sangat ngantuk, Bos Chen pamit undur diri mau tidur ke kamar. Setelah itu Yeshu melanjutkan permainannya dan masuk kembali ke dunia game. Setibanya Yeshu di sana, semua orang memandang sinis kepadanya. Bahkan mereka berbisik-bisik menghujat Yeshu. Akan tetapi Yeshu tak peduli. Kemudian Yeshu menghampiri Yu. Saat Yu melihat Yeshu, dirinya langsung berteriak bahwa Yeshu adalah Lord Grimm, yaitu seorang pengkhianat yang membunuh teman-temannya agar bisa menikmati jarahan sendirian. Lantas Yu mengatakan tujuannya memfitnah supaya tak ada satupun orang yang mau separti dengan Yeshu.
Menanggapi ocehan tersebut, Yeshu malah meminta Yu menerimanya menjadi anggota party. Karena Yeshu tahu Yu sedang kekurangan orang sekarang. Sebab omongan Yeshu benar, terpaksa Yu menyetujuinya. Dalam kesempatan itu, Yu mengucapkan kalau dia akan membunuh Yeshu saat di Forest of Green. Setibanya di Forest of Green, Yeshu langsung beraksi menghadapi bos. Sontak saja melihat kemampuan Yeshu, geng Yu pada minder. Sehingga niat untuk melukai Yeshu jadi tertunda. Maka Yu akan melakukannya pada saat menghadapi Spider Sivers. Akan tetapi ketika berada di lokasi Spider Sivers, kelompok Yu tak berkutik. Apalagi mereka melihat Yeshu bertanding sendirian melawan bos dengan kekuatan tempur super hebat beserta senjata dahsyatnya. Alhasil, Yu dan kawan-kawan berpikir bahwa Yeshu bukanlah orang biasa. Ditambah, Yeshu berhasil mengalahkan bos di area Spider Shivers. Setelah kepergian Yeshu beserta Yu and the Gang, datanglah tim lainnya. Mengetahui mereka kalah tanding dari Lord Grimm, sebutan Yeshu membuat Boyan dan kawan-kawan sangat kesal. Karena sudah kedua kalinya geng Boyan selalu didahului. Sehingga Boyan penasaran siapa sebenarnya Lord Grimm. Di sisi lain, Yeshu and the Gang bertemu dengan bos tersembunyi. Sontak saja geng Yu merasa panik karena bingung cara menghadapinya. Kemudian, salah satu dari mereka meminta menyerahkan kepemimpinan tim kepada Yeshu. Segera Yu memberikan rencananya. Lalu Yeshu maju menyerang bos tersembunyi. Setelah itu, Yu membagi tugas kepada rekan-rekannya. Dalam kesempatan itu, Yeshu memberi julukan tiap-tiap dari mereka. Kalau Yu mendapati sebutan Little Mom, sontak saja Yu merasa kesal. Apalagi, setiap kali Yeshu memanggil Yu, selalu menyebutnya Little Mom. Di lain sisi, geng Boyan membicarakan sosok Lord Grimm. Tak lama semua pemain mendapat pengumuman bahwa bos tersembunyi telah dikalahkan. Mendengar hal itu, semua pada heboh. Selain itu, kelompok Boyan merasa Lord Grimm menjadi ancaman mereka. Sewaktu di dunia nyata, Yeshu mendapati undangan bertubi-tubi dari Blue River. Gegara inboxnya penuh dengan pesan Blue River, Yeshu menerimanya. Keesokan harinya, Yeshu bertanya kepada Yu dan kawan-kawan siapa Blue River. Sontak saja semua pada kaget, karena Yeshu tak tahu party terkenal di Glory. Kemudian, geng Yu menjelaskan soal Blue River beserta orang-orang hebat di dalamnya. Lantas, di chattingan berikutnya, Yeshu membalas pesan dari Blue River. Dalam kesempatan itu, Blue River mengajak Yeshu untuk ikut berpartisipasi di partinya. Awalnya Yeshu menolak, tetapi Blue River menawarkan berbagai hal. Lantas Yeshu meminta bermacam-macam item langka apabila Yeshu membantu Blue River dalam pertempuran menaklukkan bos di game Glory. Sontak saja Blue River kaget dengan permintaan macam-macam dari Yeshu. Akan tetapi Yeshu tak peduli. Dia terus mengutarakan keinginannya. Alhasil Blue River pusing dibuatnya. Baru kali ini Blue River bertemu dengan orang serakah seperti Yeshu. Setelah menyelesaikan chatnya dengan Blue River, Yeshu meminta Bos Chen memberinya tempat untuk beristirahat. Segera, Bos Chen menunjukkan kamar di mana Yeshu bisa bobo. Malam harinya Yeshu keluar dari kamar menuju area komputer. Akan tetapi ruangan di sana terlihat gelap. Ternyata semua orang sedang mendengarkan berita dari Zhang Xinji. Di layar, Zhang Xinji mengungkapkan bahwa Yeshu telah mengundurkan diri dari tim. Tak lupa pula Zhang Xinji mengingatkan jasa-jasa dan keagungan Yeshu sebagai pemain top nomor 1 dunia. Berita itu membawa Yeshu bernostalgia kembali saat dia menjadi YQ. Karena tak tahan mendengar kabar itu, Yeshu memutuskan untuk pergi. Setibanya di luar, Yeshu melihat Bos Chen menangis terseduh-seduh. Lantas, Bos Chen mengutarakan apakah Yeshu tak merasakan kesedihan. Apalagi mengetahui YQ telah keluar dari Glory. Sontak saja, Yeshu mengutarakan kalau dia terlalu mewek. Sehingga Yeshu memutuskan untuk berada di dekat Bos Chen. Dalam kesempatan itu, Bos Chen meminta tisu kepada Yeshu. Akan tetapi Yeshu memberinya sekotak rokok. Sontak saja membuat Bos Chen kesal. Kemudian Yeshu mengambil tisu beneran dan memberikannya kepada Bos Chen. Karena udara terlalu dingin, Bos Chen memilih kembali ke dalam. Tak lama Yeshu masuk juga. Keesokan harinya, Bos Chen menjemput Xiao Tang. Saat tiba di warnet, Bos Chen langsung meminta Xiao Tang membantunya mengalahkan musuh bebuyutan Mu Cheng.
Segera, Xiao Tang memainkan game Glory menggunakan akun Boss Chen. Tak butuh waktu lama, Xiao Tang memenangkan permainan. Semua penonton di sana berdecak kagum sama kecepatan tangan Xiao Tang. Meski menjadi winner, Xiao Tang merasa permainan tadi sangat mudah. Dia merasa ada yang ganjal. Namun, Boss Chen tak peduli. Bagi Boss Chen, musuhnya kalah itu sudah cukup. Tak hanya sampai di situ, Boss Chen meminta Xiao Tang beradu dengan Yeshu. Awalnya, Yeshu keberatan. Tetapi karena ada tawaran saat memenangkan permainan, dia bersedia. Sehingga dimulailah pertandingan. Dalam bertarung, Yeshu luar biasa memunculkan banyak skill hebat. Bahkan, senjata Yeshu berfungsi banyak, dapat berubah-ubah pemakaian disesuaikan pada situasi pertempuran. Sehingga, orang-orang tahu Yeshu sosok Lord Grim, pemain pendatang baru yang lagi ngehit di Glory. Tak lama Xiao Tang dikalahkan oleh Yeshu. Dalam kesempatan itu, Yeshu mengucapkan butuh waktu 1000 tahun Xiao Tang bisa mengalahkannya. Karena provokasi Yeshu dan tak menerima kekalahan, Xiao Tang menambahkan uang taruhan di setiap pertandingan. Namun, seberapa kali mencoba, Xiao Tang tak mampu mengalahkan Yeshu. Lantas, Yeshu menghentikan permainan dan mengatakan dia tak ingin uang Xiao Tang dihabiskan semua untuknya. Boss Chen menyuruh Yeshu mengatakan sesuatu untuk menghibur. Meski disuruh begitu, Yeshu malah mengutarakan kalau APM Xiao Tang memang cepat. Pemain seperti Xiao Tang sangat banyak. Dalam bermain, Glory tak hanya mengandalkan APM, apalagi Glory bukan sesuatu yang mudah. Sontak saja Boss Chen kesal sama omongan Yeshu. Setelah mengambil uangnya, Yeshu pergi. Sembari berkata, anggap saja uang pemberian Xiao Tang sebagai bayaran pembelajaran dari Yeshu. Kemudian, Xiao Tang mengatakan kepada Boss Chen untuk meminjamkan akunnya selama 1 hari. Karena Xiao Tang akan mengalahkan Yeshu dalam kurun waktu demikian. Selanjutnya, Boss Chen senang karena banyak makanan di sana. Lantas, Boss Chen bertanya, siapa yang membeli hidangan itu semua? Saat mengetahui Yeshu mentraktir cemilan menggunakan uang Xiao Tang, Boss Chen terlihat geram. Sementara itu, Xiao Tang membuat karakternya di Glory. Dalam kesempatan itu, Xiao Tang bertanya soal Dewa Ye. Dengan senang hati, Boss Chen memperlihatkan semua file pertarungan YQ. Kemudian Yeshu menghampiri Boss Chen dan Xiao Tang. Ketika melihat file berisi kumpulan pertarungannya sewaktu di tim Jiaxi, Yeshu mengatakan file itu tidak berguna lagi. Lebih baik dia yang akan mengajari Xiao Tang. Namun Boss Chen kesal setengah mati sama Yeshu. Lantas mengucapkan kalau dia itu Dewa Ye tak bisa dibandingkan dengan orang seperti Yeshu. Segera Yeshu mengutarakan lebih baik belajar dari aslinya daripada hanya menonton permainannya. Menurut Yeshu, Boss Chen telah mengajarkan Xiao Tang hal yang salah. Lalu Yeshu pergi dari sana. Sementara itu Boss Chen merasa tak tahan kalau di dekat Yeshu terus. Sewaktu di dunia game, tim Blue Brook kaget melihat tim lain ada di dekat mereka. Lalu, mereka saling menyindir satu sama lain. Di sana, ketiga tim mengamati pertarungan Bao Rongxing melawan bos dunia Blood Gunner, Yak. Awalnya, Blue Brook beserta tim lainnya mengakui kelincahan Bao Rongxing. Akan tetapi saat Bao Rongxing menampar wajah si bos, Blue Brook dan lainnya menganggap Bao Rongxing memang pemain amatiran. Sementara itu, Bao Rongxing main kejar-kejaran sama bos. Saat bos mendekati Bao Rongxing, nongollah Yeshu di sana. Kemudian, Yeshu meminta diundang oleh tim Bao Rongxing. Lantas, dalam pertandingan Yeshu memimpin pertarungan. Yeshu mengarahkan pemain. Pemain pemula yang biasa berkat bimbingan Yeshu menjadi luar biasa. Hal itu membuat Blue River dan lainnya merasa takjub sama Lord Grim. Karena tak mau ketinggalan permainan, ketiga tim meminta diundang oleh tim Bao Rongxing. Akan tetapi Yeshu menyuruh mereka tak usah mempedulikan ketiga guild teratas tersebut. Alhasil Blue River dan kawan-kawan dikacangin. Meski demikian, geng Blue River tetap ikut ke medan pertempuran. Mendadak, Yeshu menyuruh tim Bao Rongxing mundur dan mengatakan mereka harus percaya padanya. Lantas, tim Bao Rongxing menuruti perintah Yeshu. Sedangkan Yeshu terus menyerang bos untuk membuatnya marah. Benar saja, bos marah besar memanggil 100 zombie. Karena ulah Yeshu, ketiga pemimpin tim tak bisa melawan bos, malah mereka dihadapkan sama para zombie. Sehingga mereka terpaksa melawannya. Sementara itu Yeshu dan Bao Rongxing menjadi umpan. Lantas, Yeshu dan kawan-kawan dikejar oleh si bos. Tak lama muncullah geng Little Mom. Segera, Yeshu menyuruh Bao Rongxing mengundang mereka.
Kini, Yeshu, geng Baorengsing, dan kelompok Little Mom seperti dalam pertarungan itu. Kemudian, Yeshu dan kawan-kawan bekerja sama melawan bos. Dari kejauhan, Blue River dan kawan-kawan berniat akan membunuh bos. Akan tetapi, Yeshu tak membiarkan ketiga guild ambil peran. Lantas, eksekusi akhir dilakukan oleh Yeshu. Alhasil, kemenangan melawan bos dunia Blood Gunner Riak ada di tangan Yeshu and the gang. Setelah selesai permainan, Boyan alias Blue River menunggu balasan chat dari Yeshu. Saat mendapat pesan, Boyan mempertanyakan kepada Yeshu mengapa mencuri bosnya. Segera, Yeshu memberi jawaban yang tak bisa disalahkan oleh Boyan. Dalam kesempatan itu, Boyan mengajak Yeshu ikut partinya untuk menaklukkan Frozen Forest. Akan tetapi Yeshu menolak. Karena Yeshu telah berjanji sama tim Tyrannical Ambition. Sontak saja membuat River kesal, kalah saing sama Tyrannical Ambition. Sementara itu, Yeshu mendengar pengumuman bahwa Excellent Dynasty berhasil memecahkan rekor di Frozen Forest dalam waktu 13 menit 24 detik. Kabar itu membuat Yeshu berpaling ke arah komputer. Selanjutnya, Yeshu sedang chattingan soal persiapan untuk melaksanakan misi di Frost Forest nantinya. Lantas, Yeshu menawarkan pemain dalam bidang gunner. Sontak saja Bos Chen merasa dia adalah pemain yang dimaksud Yeshu. Akan tetapi Yeshu tak merespon omongan Bos Chen. Alhasil, Bos Chen sangat jengkel sama sikap cuek Yeshu. Lalu, Yeshu mengatakan kalau dia sudah punya teman dengan kategori gunner. Dalam kesempatan itu, Yeshu mengingatkan Bos Chen kalau ada pertandingan Eternal Era. Lantas, Bos Chen ditemani Yeshu melihat pertandingan. Semua penonton di sana menyebut-nyebut Sun Xiang. Begitu juga Bos Chen meneriakkan nama Sun Xiang. Menanggapi tindakan Bos Chen, Yeshu menasihati jangan terlalu bersemangat. Lalu, Bos Chen dan Yeshu mengomentari pertandingan. Menurut Yeshu, tindakan individual Sun Xiang tak bagus untuk kedepannya. Sontak saja Bos Chen tak terima sama perkataan Yeshu. Apalagi Yeshu bersikap seolah-olah mengetahui masa depan Sun Xiang. Kemudian Yeshu melanjutkan ucapannya bahwa Glory bukan permainan individu. Mendadak, mati lampu membuat semua orang kesal. Kemudian Yeshu menyuruh orang memperbaiki listrik. Akhirnya listrik kembali hidup. Setelah itu, Yeshu melatih Xiao Tang agar cepat naik level supaya bisa berganti profesi. Tak lama, Hao dan kawan-kawan muncul menggoda Xiao Tang. Karena Xiao Tang tak menggubris membuat Hao kesal. Ketika Hao disadarkan oleh temannya bahwa ada Dewa Ye di situ, Hao langsung berpikiran jahat sebab Yeshu semasa di tim tak menghargai dia. Begitulah pemikiran Hao. Maka Hao memanfaatkan momen itu untuk mempermalukan Yeshu di depan Xiao Tang. Lantas Hao memprovokasi Yeshu. Tetapi bukannya ia marah, malahan Yeshu terus-menerus memojokkan Hao. Karena Hao sudah menjadi wakil kapten, dinasihati oleh Yeshu harus bersikap sesuai porsinya. Alhasil, Hao kesal setengah mati dibuat Yeshu. Dalam kesempatan itu, Yeshu mengingatkan kalau Hao seorang pro tak boleh bertindak asal. Kalau tidak, nama baik Hao akan tercemar. Melihat keadaan tak menguntungkan Hao, rekannya memaksa mereka pergi dari warnet. Kemudian, Xiao Tang bertanya soal nasib Yeshu ke depannya. Lantas, Yeshu menjawab kalau Hao tak akan berani lagi mengganggunya. Apalagi dia seorang profesional. Salah bertindak, karirnya akan hancur. Segera, Yeshu menyuruh Xiao Tang tak perlu mencemaskannya. Lebih baik Xiao Tang fokus menaikkan level. Kemudian Yeshu dan Xiao Tang masuk ke dunia game. Di sana Yeshu memperkenalkan Xiao Tang kepada Cold Knight. Selanjutnya, Mu Cheng tanpa sadar menggunakan Devil Gunner. Sontak saja membuat Jiang Yu berpikir, Cleansing Mist adalah anggota Eternal Era rekan setim Dewa Ye. Berarti kalau Yeshu bisa menggunakan Mu Cheng, maka Yeshu adalah Dewa Ye. Kemudian Yeshu menegur Mu Cheng untuk tak lagi menggunakan Devil Gunner. Sebab bisa membuat monster berpencar. Lantas, di dunia nyata, Yeshu mengecat Mu Cheng untuk tidak lagi memakai jurus andalan itu. Soalnya hampir saja identitas Mu Cheng dan Yeshu terbongkar oleh Jiang Yu. Tak lama, geng Yeshu menghentikan permainan untuk hari itu. Hari esok dan hari Ye Xiao dan rekan-rekannya saling mengobrol di perpesanan yang tersedia di akun Glory. Setelah beberapa hari berlalu, geng Yeshu ditemani tim Tyrannical Ambition berhasil memecahkan rekor serta mengalahkan pencapaian skor Eternal Era. Sontak saja hal itu membuat Hao kesal, sehingga Hao berencana membalas Yeshu. Jadi Hao berusaha meminta bergabung dengan Yeshu, namun Yeshu menolaknya. Karena anggotanya sudah penuh. Meski demikian, Hao tak menyerah dan akhirnya Yeshu bersedia mengajaknya bermain setim. Lalu Yeshu membawa Hao ikut misi.
Saat melihat Hateful Sword, Mucheng merasa curiga. Lantas Mucheng bertanya, Yeshu bisa menemukan Hateful Sword di mana? Segera Yeshu menjawab kalau Hateful Sword ikut sendiri. Kemudian, ikutlah Hateful Sword dalam beraksi. Keesokan harinya, Hateful Sword nimbrung di partinya Yeshu. Pada saat settingan, Hao mengaku seorang pemain pemula, banyak melakukan kesalahan dan kurang berusaha. Dalam kesempatan itu, Yeshu menskatmat Hateful Sword dengan menyebut identitas sebenarnya Hateful Sword. Alhasil, kebohongan Hao diungkap langsung oleh Yeshu. Hao tak menyangka dia bisa diketahui oleh Yeshu. Lantas sang MC mengingatkan kalau Yeshu sendirilah yang melatih Hao. Jadi Hao tak dapat mengelabui Yeshu. Pada malam hari, Huang Xiaotian menutup wajahnya dengan balutan syal jalan mengendap-endap membuat Xiaotang curiga. Lantas, Yeshu menghampiri Xiaotian dan membawanya ke dalam warnet. Alasan Xiaotian berpenampilan demikian karena ia tak mau diketahui penggemarnya. Lalu, Yeshu mengajak Xiaotian ke tempat lebih private. Kemudian, Yeshu meminta Xiaotian untuk menaklukkan wilayah Buried Boneyard agar bisa memecahkan rekor. Segera, Xiaotian membuat akun baru dan bergabung sama partinya Yeshu. Di dunia game, mereka sudah berada di Buried Boneyard. Kemudian, Yeshu memperkenalkan Flowing Tree menggunakan nama asli. Sontak saja Xiaotian berteriak sebab dia tak mau dikenali. Setelah itu, Xiaotian disapa oleh rekan-rekannya yang lain. Kemudian, Bao Rongxiang mengatakan kalau Xiaotian mengikuti instruksi dari Yeshu, maka akan berhasil. Setelah itu, Yeshu dan Xiaotian mulai beraksi. Adapun Xiaotian tampak OP saat bertanding melawan si monster. Tak lama, mereka bertemu dengan bos. Semua anggota party menghadapi bos di wilayah Buried Boneyard. Sewaktu Xiaotian melawannya menggunakan pedang, semua pada berdecak kagum sama kepiawaiannya. Lantas Mucheng menyatakan Xiaotian memang ahli pedang, akan tetapi cuma bacotannya saja menjadi minus dari Xiaotian. Kalau soal kemampuan, Xiaotian tidak diragukan lagi. Lalu Xiaotian menyuruh Yeshu mengeksekusi bos. Karena kemantapan Yeshu menyerang si bos, Xiaotian memberi julukan ayahnya para gunner. Kemudian, pembicaraan Xiaotian dan kawan-kawan menuju pada Liu Hao. Menanggapi hal itu, Bao Rongxing mencap Hateful Sword alias Liu Hao mata-mata. Kembali ke dunia nyata di mana party Yeshu saling chat satu sama lain. Dalam kesempatan itu, Xiaotian melontarkan banyak pertanyaan kepada Yeshu, tanpa jeda sedikit pun. Alhasil, Yeshu meminta bantuan Bao Rongxiang untuk menyanyi, agar telinga Yeshu tak pecah mendengar ocehan maut Xiaotian. Kini, lantunan Bao Rongxiang beradu sama bacotan Xiaotian. Selanjutnya, penggemar game Glory pada heboh soal rekor dan waktu fantastis menaklukkan Bone Graveyard. Apalagi semua party Yeshu terdiri dari pemain pemula. Ditambah kehadiran pendatang baru Flowing Tree membuat tim itu semakin gila saja. Jadi, sebagian orang merasa harus memberi pelajaran kepada tim Happy. Sementara itu, Xiaotian sedang mengungkit soal keluarnya Yeshu dari Eternal Era. Mengapa Yeshu tak pindah saja ke tim lain? Alasan Yeshu tak berbuat demikian karena Mucheng masih memiliki kontrak selama 1 tahun 5 bulan lagi. Kalau Yeshu masuk ke tim lain, otomatis Mucheng akan keluar dari Eternal. Tentunya, hal tersebut tak baik buat Mucheng yang terikat kontrak kerja. Setelah mengobrol, Yeshu mengantar Xiaotian keluar. Setelah itu, Yeshu dan kawan-kawan masuk ke dunia game. Di sana, Little Mom dan Steamed Ban alias Bao Rongxing mengadu kepada Yeshu. Kalau mereka sedang diamati oleh Plantagosit, ketua tim Herb Garden. Kali ini akun Plantagosit sedang dipakai oleh orang lain, yaitu ketua tim Tiny Wang Jixi. Menurut Yeshu, abaikan saja si Plantago. Akan tetapi Plantagosit berubah haluan dari memperhatikan menjadi PK, alias Player Kill. Lantas, Plantagosit menyerang Soft Mist alias Xiaotang hingga tubuhnya tak bisa bergerak. Kini, giliran Steamed Ban diserang oleh Plantagosit, di mana Plantagosit terlihat sangat lincah. Namun, Lord Grim alias Yeshu bisa memojokkan Plantagosit. Setelah kekalahannya, Wang Jieqi menemui penggemarnya untuk memberikan tanda tangan. Lantas, Steamed Ban bertanya soal Plantagosit kepada Lord Grim. Menurut Lord Grim, kalau dikatakan bakalan membuat semua pada kaget. Karakter Plantagosit mengarah kepada Wang Jixi, penyihir hebat dari tim Tiny Herb. Apalagi, gaya bertarung Wang Jixi tak monoton dan sulit ditebak, karena selalu berubah-ubah. Kembali ke dunia nyata, Wang Jixi memanggil Yivan.
Tak lama Yivan datang menemui rekan-rekannya memberikan ID card Glory di server 10, yaitu membunuh satu pemain dengan nickname Lord Cream alias Yexu. Karena mendapat perintah dari Kapten Tiny Herb, seluruh anggota masuk ke server 10 di area Desolate Land. Tampak Yexu sedang diserang oleh para pemain. Di dunia nyata, Boss Chen kesal sama Yexu main dengan teknik seperti itu. Menurut Boss Chen, Yexu akan menjatuhkan mental para pemain pemula. Boss Chen takut bisa-bisa mereka trauma main Glory. Kembali ke dunia game, tampak Yexu sibuk bertarung melawan musuhnya. Ketika bertanding, Yexu selalu menggunakan jurus kejutan, membuat pihak lawan kewalahan. Sehingga kawanan musuh kesulitan mengikuti ritme pertarungan menghadapi Yexu. Setelah lama bertarung, nongollah kapten tim Tiny Herb di sana. Segera, Yexu mengatakan dia tak menyangka kalau Wang Jixi mengirim semua pasukan untuk menyerangnya. Sementara itu di dunia nyata, Wang Jixi memerintahkan semua anggotanya mengalahkan bos terbesar Glory, yaitu si Lord Cream. Sebab kemungkinan 80% dia adalah dewa pertempuran YQ. Selanjutnya, Yexu masih mendapat tantangan dari tim Tiny Herb. Sewaktu istirahat, sebagian anggota tim Tiny Herb melihat iklan es krim di TV. Aktor yang membintanginya adalah anggota tim Samsara bernama Zhou Zekai. Adapun, Zhou Zekai adalah pemenang kejuaraan Glory tahun ini. Lantas, sang Kapten Jixi menasihati, bila ingin seperti Zhou Zekai, maka mereka harus banyak berlatih meningkatkan skill. Jika terkenal di aliansi, maka popularitas akan mudah didapat. Kemudian komunikasi antara Yexu dan tim Tiny Herb berlanjut. Dalam kesempatan itu, Yexi balik menantang kapten tim beserta anggotanya. Lantas, Yexu mengingatkan melawannya bukanlah hal mudah. Segera, Yexu menyuruh Jixi merenungi apakah pernah melawan pemain tanpa keahlian. Sontak saja mendengar provokasi dari Yexu, membuat Jixi memerintahkan seluruh anggota menyerang Yexu tanpa ampun. Mendengar ocehan Jixi, Yexu jadi tertawa. Lalu, Yexu mengingatkan Jixi bila memaksa anggota tim Tiny Herb melawannya akan membuat mereka trauma bermain game. Sontak saja membuat tim Tiny Herb kesal dan langsung menyerang Yexu secara serempak. Meski dikeroyok, Yexu bisa mengatasi semuanya. Mendadak, Yexu menghilang tanpa jejak. Walau seluruh anggota tim mencari Yexu, tak kunjung ditemukan. Dalam kesempatan itu, Jixi memberi wejangan kepada anggotanya. Tak lama, Soft Miss alias Xiao Tang nongol. Namun, saat Xiao Tang berbicara membuat orang kaget. Ternyata Yexu menggunakan akun Xiao Tang untuk menyampaikan pesannya. Lalu, Yexu menyuruh Xiao Tang membawa Tiny Herb ke ruangannya. Karena di sana Yexu ingin bertanding 1 lawan 1. Dalam permainan itu terdapat taruhan di dalamnya. Siapa bisa memenangkannya, maka item itu milik si winner. Sementara itu, Yexu tertarik dengan Yivan, mengajaknya ngobrol. Lantas, Yexu menyarankan Yivan mengubah profesinya, sebab assassin tak mampu membuat potensinya keluar. Segera, Yexu memberikan beberapa opsi yang sesuai dengan Yivan. Di dunia game, Yivan bertarung dengan Yexu, mengalami kekalahan. Setelah itu, Yexu meminta bertanding dengan Jixi. Setelah selesai bercakap-cakap, kedua suhu mulai bertarung. Baik Yexu maupun Jixi tampak sama-sama OP. Tak ada kelemahan di setiap serangan dan pergerakan mereka. Sehingga, pertandingan berlangsung super sengit. Tak bisa dibaca siapa yang akan memenangkan pertarungan. Di menit-menit akhir, Jixi mengeluarkan sihir-sihir super dahsyat, diikuti pergerakan super lincah membuat pertandingan semakin sulit. Meski demikian, Yexu mampu mengikuti ritme pertarungan, sehingga Yexu bisa bertahan di pertandingan. Sekian lama bertarung, akhirnya permainan berhasil seri. Tak ada yang menang atau kalah bagi keduanya. Dalam hal itu, Jixi paham bahwa Yexu tak hanya sekedar bertarung, tetapi mengumpulkan pemain beserta senjata untuk mempersiapkan timnya mengikuti kejuaraan. Lantas, Jixi tak mau kalah. Akan membimbing rekan setimnya supaya bisa memenangkan kejuaraan. Karena teringat nasihat Yexu padanya, Yingji mencoba mengubah profesinya. Keesokan paginya, Bao Rongxing mampir ke warnet Boss Chen. Saat masuk ke warnet, gaya Bao Rongxing terlihat mau ngajak ribut. Sehingga, Boss Chen juga bersikap seperti menantang Bao Rongxing. Ternyata Bao lupa sama alamat tujuannya. Alhasil, Boss Chen kaget dibuatnya. Kemudian Bao melihat message untuk memastikan alamat yang dituju.
Setelah itu, Bao langsung mencari Lord Grim. Ketika melihat Yexu, Bao langsung memeluk masternya. Menurut Yexu, sifat aslinya sama seperti di game. Selanjutnya, di perpesanan, Guild Full Moon meminta bantuan kepada Lord Grim alias Yeshu. Sementara itu, Boyan asik chattingan sama tim Samsara, Herb Garden, dan lain-lain. Di chat, salah satu anggota tim Samsara, Lonely Drink, curcol soal penolakan Lord Grim alias Yeshu terhadap tawarannya. Sehingga kehebohan terjadi. Masing-masing anggota tim lain berbeda-beda dalam memberi tanggapan. Kemudian, Lonely Drink tak sengaja salah mengirim pesan. Seharusnya pesan itu dikirim kepada Lord Grim. Isi pesannya menambah penawaran supaya mau bergabung dengan timnya. Walau sudah salah sasaran, Boyan sangat tertarik sama bahasan itu. Tak lama, muncul pemberitahuan bahwa tim Full Moon ditemani geng Lord Grim berhasil memecahkan rekor Dungeon dalam waktu 28 menit 1,27 detik. Hal itu merupakan waktu fantastis. Karena kabar kemenangan itu, anggota tim lain berkomentar. Ada yang membawa tim Eternal Era karena sudah dikalahkan rekornya di Boneyard. Menurut Lonely Drink, apakah Eternal tinggal diam saja mereka dikalahkan oleh Lord Grim? Kemudian, salah satu anggota Full Moon merasa bangga dengan kehadiran Lord Grim. Menurut anggota tim lain, dengan tegas menyatakan, guild yang dibantu oleh orang luar itu disebut sampah. Hal itu berlaku juga sama Blue Brook dan Tyrannical Ambition. Sontak saja, Blue River membaca pesan itu merasa risih. Seharusnya, obrolan demikian tak dibahas di forum global. Sementara itu, Yeshu membawa anggota jalan-jalan di pasar. Berjanji, mau mentraktir mereka belanja senjata. Sementara itu di server Heavenly Domain Blue River dan tim lainnya berada di sana sedang menggosip soal Lord Grim alias Yeshu. Apalagi di server 10 sangat heboh pasal kehebatan Lord Grim. Akan tetapi salah satu anggota Blue Brook meremehkan Lord Grim. Bahkan ikut merendahkan Blue River karena memuji Lord Grim. Kemudian, Liang Yichun, sang kapten memerintahkan anggotanya pergi ke Desolate Land. Di lain sisi, Lord Grim dan Jiang Yu sibuk mengadakan tawar-menawar. Melihat Lord Grim memberi tawaran mengenaskan, membuat Jiang Yu ingin menangis. Sementara itu, ada tim lain sedang mengikuti geng Yexu. Kemudian geng Yexu pergi ke Desolate Land. Setibanya di sana, Steamed Ban langsung bertarung. Tak disangka, lawan tandingnya adalah Yivan. Karena Yivan sudah berubah profesi, Yexu bersedia membantu latihan di arena. Mendadak, anggota tim lain menyerang geng Yexu. Lalu Yexu menyuruh Steamed Ban alias Bao Rongxing bertarung tak boleh mundur. Dengan kekuatan Sword Soul dari Yivan membuat Steamed Ban lebih kuat. Kemudian Yexu memiliki kemampuan sama seperti Yivan turun membantu. Kini, seluruh anggota tim Yexu bertarung secara keren melawan musuh-musuh mereka. Tak lama pertarungan dimenangkan oleh kelompok Yexu. Namun, pertarungan harus dimulai kembali karena ada anggota lain lagi menyerang geng Yexu. Pertarungan diawali dengan bertanding sama Steamed Ban. Kemudian, dengan satu serangan dari Yexu, Poblar berhasil terhempas. Tiba-tiba Kapten Blue Brook Liang Yichun nongol di sana mengajak geng Yexu bertanding menaklukkan Desolate Land. Sebelumnya, anggota Poblar saling adu bacot sama Yexu. Sementara itu, Yivan mengatakan kalau Blue Brook mempunyai peringkat tinggi. Meski demikian, menurut Yexu itu tak masalah, karena Yexu punya strategi baru. Apalagi kehadiran Yivan di sana sangat membantu mensukseskan rencana Yexu. Lantas Yexu mengingatkan kalau Yivan juga seorang pro. Tak lama ada pengumuman bahwa geng Yexu ditambah Yivan berhasil memecahkan rekor untuk Desolate Land Dungeon dalam waktu 22 menit 35 detik. Menandakan kelompok Blue Brook kalah tanding. Kemudian Yexu meminjam akun Boss Chen untuk menerima tantangan dari Poblar, anggota Blue Brook. Selanjutnya, di wilayah Heaven Domain Arena, bertarunglah Poblar dengan Casing Haze. Setiap pergerakan, kelihayan menggunakan senjata, serta serangan yang dikeluarkan Casing Haze begitu mengagumkan. Sehingga, Poblar kewalahan menghadapi Casing Haze. Saat serangan terakhir, Casing Haze melempar senjata ke udara. Dengan secepat kilat, Casing Haze berada di dekat Poblar, langsung menendangnya ke udara. Ketika melayang di udara, Casing Haze menghujani tembakan pada Poblar. Akhirnya, kemenangan ada di tangan Casing Haze. Karena pertandingan itu, semua orang di Game Glory pada heboh. Lantas, mereka mengatakan Casing Haze adalah Lord Grim alias Yeshu. Di lain sisi, Xiao Tian kedatangan tamu dari Blue Brook.
Katanya ingin berbicara dengan Kapten Yu. Lantas, Xiao Tian memanggil Kapten Yu. Lantas Kapten Yu melihat file-file pertandingan Lord Grimm dan rekan-rekannya. Berdasarkan semua informasi dan melihat video pertandingan, Kapten Yu yakin kalau Lord Grimm adalah Dewa Ye alias Yeshu. Bahkan Kapten Yu tahu kalau Flowing Tree adalah sosok Xiao Tian. Ketika Kapten Yu dan anggota Blue Brook tak ada lagi di kediaman Xiao Tian, segera Xiao Tian menghubungi Yeshu melalui aplikasi perpesanan di Game Glory. Dalam kesempatan itu, Xiao Tian memberitahu bahwa Yeshu sekarang sudah sangat terkenal. Lantas, Yeshu bertanya, apa maksudnya? Lalu Xiao Tian mengatakan bahwa identitas Lord Grimm sebagai YQ atau Dewa Ye sudah diketahui Kapten Yu. Menanggapi hal itu, Yeshu mengutarakan bahwa suatu saat identitasnya bakal ketahuan. Kemudian, topik berganti ke sosok pribadi Kapten Yu, di mana Yeshu mengatakan kalau APM Kapten Yu sangat lambat. Hal itu menjadi minus dari Kapten Yu. Tanpa Xiao Tian sadari, Kapten Yu berada di belakangnya. Saat mengetahui Kapten Yu ada di dekatnya, Xiao Tian auto panik. Namun, Yeshu masih melanjutkan omongannya soal Kapten Yu. Terpaksa, Xiao Tian mengatakan Kapten Yu ada di sampingnya. Dalam kesempatan itu, Kapten Yu mengatakan apakah Yeshu bersedia bertanding melawan APM lambat sepertinya. Lantas, Yeshu menyetujuinya, sehingga terjadilah pertarungan antara keduanya. Setelah bertanding, Kapten Yu mengutarakan pendapatnya soal masa depan karakter Lord Grimm, si tanpa keahlian. Sebelum pergi, Kapten Yu mengatakan kepada Xiao Tian kalau Lord Grimm adalah lawan yang sulit. Setelah itu, Xiao Tian mengajak Lord Grimm bertanding. Akan tetapi, Lord Grimm alias Yeshu menolaknya. Karena dia harus bekerja demi memenuhi isi perut. Lalu Bos Chen memberitahu kalau Xiao Tang menulis pesan kepada Yeshu. Kemudian, Yeshu melakukan percakapan dengan rekan Steam-nya di aplikasi perpesanan Game Glory. Tak lama, Mu Cheng menutupi wajahnya datang ke warnet. Ketika melihat Mu Cheng memakai zirah di wajahnya, Bos Chen merasa aneh. Segera, Yeshu meminta Bos Chen beristirahat. Setelah Bos Chen pergi, Mu Cheng memperlihatkan wajahnya. Lalu, Yeshu membawa Mu Cheng ke ruang private. Masuk ke dunia game di mana semua anggota tim Yeshu telah berada di sana. Setibanya di sana sudah ada kelompok guild lain mengawasi gerak-gerik Yeshu. Sewaktu Yeshu berjalan di gang, tim penguntit berjalan mengikutinya. Akan tetapi tim penguntit kehilangan jejak Yeshu. Ketika melihat keberadaan Yeshu, tim penguntit mengejarnya. Kembali ke dunia nyata, Mu Cheng juga mengalami hal yang sama seperti Yeshu. Namun Mu Cheng dan Yivan berhasil lolos dari kejaran. Di sela pembicaraan, Xiao Tang mengabari bahwa dia diserang hingga mati. Begitu juga Yivan menginfokan kalau ada orang yang mau membunuhnya. Tak lama, Bao Rongxing menghubungi kalau dia sedang diincar. Masuk lagi di dunia game, tampak orang-orang sibuk mencari. Lalu, Luoji melihat ke dalam sumur. Namun dia ragu kalau orang mau bersembunyi di dalam. Tiba-tiba, Luoji terjun ke dalam sumur. Tiba-tiba, Luoji mendengar suara menyeramkan. Lalu, Bao Rongxing menyerang Luoji. Selanjutnya, Luoji mengatakan kalau dia bukan anggota tim musuh. Segera, Bao Rongxing alias Timet Ban menghentikan serangannya. Lantas, Luoji alias Consulate Light meminta Bao Rongxing menerima undangannya. Setelah itu, Bao Rongxing pergi dari sumur. Kemudian, Luoji juga keluar dari sana. Ketika melihat kehadiran Bao Rongxing, tim musuh mengejarnya. Dari kejauhan, Luoji memperhatikan gerak-gerik musuh. Mendadak, Luoji memiliki ide. Tak lama, Luoji dan Bao Rongxing bertemu lagi. Kemudian, Bao Rongxing mendapat telepon dari Lord Grimm alias Yeshu. Saat bertanya mengenai musuh, Bao Rongxing tak tahu. Lantas, Luoji memberitahu semua pada Bao Rongxing. Setelah mendapat info, Bao Rongxing mengabarkan kepada Yeshu. Tak lupa, Bao Rongxing memperkenalkan Luoji sama Yeshu. Saat Bao Rongxing mau berangkat dari sana, Luoji mencegahnya. Karena Luoji akan menjadi pemandu jalan Bao Rongxing supaya bisa menghindari tim musuh. Sementara itu, Yeshu berada di Empty Wisdom Forest. Sedangkan di dunia nyata, Xiao Tian sibuk meminta bermain PK sama Yeshu. Akan tetapi Yeshu menolaknya. Sontak saja Xiao Tian kesal terus menagih janji. Alhasil, Yeshu menerimanya dan meminta Xiao Tian datang ke tempat yang dia infokan. Setibanya Xiao Tian di Empty Wisdom Forest, Yeshu langsung menawarkan banyak pemain. Dengan begitu, Xiao Tian bisa mem-PK sepuasnya. Sontak saja Xiao Tian marah karena bukan itu yang dia maksud. Kemudian semua musuh mengejar Lord Grimm. Lantas Xiao Tian ikut lari. Karena merasa Xiao Tian lemah, semua tim musuh tak menggubrisnya.
Alhasil, Xiaotian auto jengkel telah diremehkan. Kali ini berbalik arah, Xiaotian mengejar tim musuh yang merendahkannya. Karena senandung Xiaotian membuat tim musuh sampai berkeringat dingin. Waduh, ternyata bacotan Xiaotian bisa dijadikan senjata juga ya. Kini musuh berbalik arah mendekati Xiaotian. Sambil bertarung, Xiaotian terus melantunkan ocehan mautnya. Bahkan layar komputer pun dipenuhi sama omongan Xiaotian. Alhasil, semua musuh pada tumbang, sementara musuh tersisa satu memilih untuk kabur. Akan tetapi, Xiaotian berhasil mengalahkan dan mengambil senjatanya. Mendadak muncul Yakshu menyerang Xiaotian. Terjadilah pertarungan di antara keduanya. Karena niat awal Xiaotian untuk PK. Akan tetapi, Xiaotian terjatuh. Lantas Yakshu meledek dan menganggap itu jurus baru dari Xiaotian. Rupanya Xiaotian kekurangan mana. Segera, Yakshu memberinya mana tambahan. Saat di dunia nyata, Xiaotian mendadak sakit kepala. Mengetahui hal itu, Mu Cheng jadi tertawa. Menurut Yakshu, karena terlalu banyak omong, Xiaotian kekurangan oksigen di kepalanya. Kembali ke dunia game, di mana di bawah mereka sudah ada tumpukan musuh menanti Yakshu dan kawan-kawan. Lantas, Yakshu dan Xiaotian mendekati musuh. Sontak saja musuh mengira mereka bisa menjebak Yakshu karena merasa menang jumlah. Mendadak, formasi musuh berantakan sebab kehadiran Mu Cheng, Xiao Tang, Bao Rongxing, dan Luo Ji. Kemudian, Xiaotian menyerang Chen. Sambil bertarung, Yakshu mengkoordinasi anggotanya. Tiba-tiba, Yakshu mendapatkan pesanan dari pelanggan warnet. Karena ada permintaan dari klien, Yakshu harus bisa menyelesaikan pertandingan. Saat ada telepon lagi, Yakshu berbicara pada klien. Sontak saja musuh-musuhnya mengira Yakshu sedang memberi kode strategi kepada anggotanya. Padahal, mereka salah besar. Sembari menyerang dan bertahan, Yakshu terus berkomunikasi sama pelanggan. Kemudian, Yakshu mengeluarkan jurus membuat musuh kocar-kacir. Kini, semua anggota tim Yakshu berkumpul. Lantas Xiaotian merasa dia lebih unggul, sudah membunuh banyak pemain. Akan tetapi, saat mengetahui jumlahnya masih kalah sama Yakshu, Xiaotian auto kesal. Alhasil, Xiaotian ngebacot sambil berniat menambah mangsanya. Selanjutnya, tim Yakshu berhasil memenangkan pertandingan melawan tim musuh dari berbagai guild. Setelah memenangkan pertarungan, tim Yakshu saling berbicara satu sama lain. Dalam kesempatan itu, Xiaotian menyuruh Yakshu membuat tim. Apalagi Yakshu sudah memiliki anggota. Menanggapi omongan dari Xiaotian, Yakshu hanya terdiam. Lalu, Yakshu mengucapkan dia akan memikirkannya nanti. Kemudian, Xiaotian meminta Yakshu melanjutkan PK. Sementara lainnya memilih masuk ke Dungeon, sehingga Yakshu mengatakan dia akan memilih suara terbanyak. Alhasil, Xiaotian gagal bertarung PK sama Yakshu. Di sisi lain, Jiang Yu mau menemani Kapten Han. Tak disangka, Jiang Yu bertemu dengan manajer. Lalu mereka bersama-sama ke ruangan Kapten Han. Akan tetapi, Kapten Han malah mengusir keduanya. Karena takut melihat ekspresi Kapten Han, baik Jiang Yu maupun manajer pergi dari sana. Sewaktu di kantin, ketika melihat Zhang Xinji, Jiang Yu memilih makan di dekatnya. Kemudian, Jiang Yu meminta izin berdiskusi. Namun Zhang Xinji mengatakan, makan lebih dulu baru bicara. Sontak saja, Jiang Yu menyantap makanannya dengan cepat. Berbeda sama Zhang, makan secara perlahan-lahan. Alhasil, Jiang Yu harus menunggu lama untuk membicarakan sesuatu. Akhirnya, waktu yang dinantikan tiba juga. Segera, Jiang Yu memberi file pertandingan Lord Cream untuk Zhang Xinji analisa. Setelah itu, Zhang Xinji dan Kapten Han melihat pertandingan Lord Cream. Saat melihat dan menganalisanya, prediksi Zhang Xinji adalah Dewa Yi. Akan tetapi, Kapten Han meragukannya. Sebab kalau dia suka glory, buat apa Yakshu keluar? Lantas, Zhang Xinji memberikan akun server 10 untuk membuktikan sendiri siapa Lord Cream. Tak lama, Yakshu di dunia game mendapat serangan mendadak. Ternyata, muncul Zhang Xinji ditemani Jiang Yu dan kawan-kawan. Tampak Zhang Xinji sedang menginstruksikan pertarungan Jiang Yu and the gang. Mereka bergerak atas dasar perintah Zhang Xinji. Meski terorganisir, Yakshu masih bisa menghindari serangan lawannya. Malah, Yakshu bisa menjebak Jiang Yu and the gang. Sementara itu, Yakshu berada di udara, mendapati serangan dari Hang Xinji. Tiba-tiba, Kapten masuk ke arena pertempuran. Kini, Yakshu bertarung sama Kapten Han. Selagi bertarung, Kapten Han mengamati Yakshu. Sehingga Kapten Han yakin kalau Yakshu adalah Dewa Ye.
Kemudian, Yexu dan Kapten Han adu serangan. Sepintas, Kapten Han teringat saat dia bertanding dan berteman sama Yexu saat bermain di game Glory. Bahkan, Kapten terkenang saat berkompetisi di kejuaraan dengan Yexu. Kembali ke pertarungan, keduanya saling baku hantam. Gerakan keduanya sangat lincah. Lantas Yexu mengeluarkan jurus menyerang Kapten Han. Meski demikian, Kapten Han bisa menghindarinya. Dalam kesempatan itu, Kapten Han bertanya, apakah Yexu akan balik berkompetisi di turnamen? Segera, sang MC menjawab kalau dia akan kembali menjadi e-sport player dan ikut berkompetisi di kejuaraan. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Walaupun berlatar belakang dunia game online yang berunsur fantasi, The King's Avatar tidak berfokus kepada dunia Glory, melainkan kepada para pemainnya. Penonton akan diajak untuk melihat bagaimana ricuhnya ratusan pemain berebut untuk mengalahkan satu boss monster. Pusingnya mencari trik untuk mengalahkan monster, mengatur build avatar yang dipakai, dan sebagainya. Bagi para pemain game online tentu saja sudah sangat familiar dengan istilah-istilah game yang sering dilontarkan di tengah percakapan. Banyak orang yang menganggap remeh anime ini karena biasanya produk dari Tiongkok itu kualitasnya terbilang rendah, tidak terkecuali Donghua-nya. Beberapa aspek memang terbilang masih di bawah anime Jepang, tetapi menurut Mimin, Donghua ini sudah terbilang sangat memuaskan. Oke lah guys, Mimin pamit dulu, see you dan bye-bye. Ciao!